Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semua baik-baik saja ya. Pada kesempatan kali ini Sadil21 akan kembali merangkum sebuah alur film fantasi yang diambil dari sebuah novel. Film ini berjudul Matilda tahun 1996. Film ini menceritakan tentang seorang anak perempuan yang memiliki kemampuan yang luar biasa. Namun hal tersebut malah tidak disadari oleh kedua orang tuanya. Mereka berpikir bahwa memiliki anak kecil itu membuat mereka semakin repot. Mereka nyaris tidak peduli sama sekali dengan anaknya tersebut. Kondisi tidak jauh berbeda pun dialami anak ini saat di sekolah. Banyak hal mengerikan yang harus ia alami. Bagaimana anak tersebut menjalankan hari-harinya? Mari kita langsung saja ke alur ceritanya. Dan bila kalian suka dengan channel ini, silahkan subscribe saja. Film ini diawali dengan ditampilkannya beberapa bayi yang baru lahir. Nampak salah seorang perawat mengambil salah satu bayi yang kemudian diperlihatkan kepada kedua orang tuanya. Namun ternyata orang tua tersebut melihatnya dengan sinis, seakan tidak menyukainya. Beberapa orang terlihat berbahagia dengan kelahiran anak-anaknya. Namun berbeda dengan kedua orang tua ini, mereka menganggap bahwa mengurus bayi itu adalah hal yang menyebalkan dan membuang-buang uang, sehingga mereka membawa anak itu seenaknya sendiri. Keluarga ini tetap asik menjalankan kehidupan mereka masing-masing tanpa menyadari bahwa putri mereka bukanlah anak yang biasa. Anak tersebut merupakan tokoh utama dalam keluarga ini. Anak tersebut bernama Matilda. Saat usianya 2 tahun, ia sudah mampu mengurus dirinya sendiri dan seiring berjalannya waktu, ia mampu mengembangkan cara berdandan. Developed a sense of style. Setiap pagi ayahnya pergi bekerja menjual mobil bekas dengan harga yang tidak normal. Ibunya bermain bingo dan sang kakak Michael pergi ke sekolah. Ia ditinggal sendirian di rumah, namun justru saat inilah yang ia sukai. Ia membuat makanan kesukaannya sendiri. Saat usia 4 tahun, Matilda sudah mampu membaca semua majalah yang ada di rumah. Hingga suatu malam, ia memberanikan diri meminta sebuah buku kepada ayahnya yang sedang menonton TV bersama ibu dan kakaknya. Namun ayahnya menolaknya. Untuk apa buku jika kamu mampu mendapatkan semuanya di TV, menurut ayahnya. Di sini Matilda menyadari kalau dirinya berbeda dengan keluarganya. Ia kemudian menyadari bahwa jika ingin sesuatu maka ia harus mendapatkannya secara sendiri. Keesokan harinya, Matilda mendapatkan informasi yang sangat penting. Ia memperoleh data perpustakaan yang berada di dekat rumahnya. Ia harus berjalan melewati 10 blok rumah menuju perpustakaan tersebut. Ia pun kemudian pergi ke perpustakaan tersebut dengan berjalan kaki. Ia nampak bahagia. Satu persatu buku ia baca hingga akhirnya ia menyelesaikan semua buku anak dan pergi berkeliling mencari buku lainnya. Nyonya Phelps yang merupakan penjaga perpustakaan setiap hari memperhatikan Matilda. Ia merasa takjub, kemudian memberikan informasi yang sangat penting bahwa Matilda dapat memiliki kartu anggota perpustakaan. Dengan itu ia bisa membawa pulang beberapa buku sehingga tidak setiap hari berjalan jauh ke perpustakaan. Hobi membaca Matilda tentu sangat bermanfaat baginya, sehingga pemikiran Matilda pun berkembang. Yang terpenting, buku-buku ini memberikan harapan dan pesan menenangkan bahwa engkau tidak sendirian. Matilda yang sudah berusia 6 tahun berkeinginan untuk sekolah, namun ayah dan ibunya tidak menyadari usia putri mereka tersebut. Mereka justru mengatakan ada yang aneh dalam anak tersebut. Matilda yang merasa sendirian pun merindukan sosok teman. Kakaknya yang berada di rumah sikapnya tak jauh berbeda dengan ayah dan ibunya. Suatu hari ayahnya yang baru saja pulang nampak berbahagia. Ia meminta Michael untuk membawa buku dan pensil
untuk menghitung keuntungan ayahnya hari ini. Sang ayah kemudian membacakan semua penjualan mobil kepada anaknya. Sang ayah lantas meminta putranya tersebut menghitung semua yang telah ia tulis. Belum selesai ia menulis, Matilda ternyata mampu menjawabnya dengan benar tanpa menulis. $10,265. Ayahnya yang mengetahui hal tersebut bukannya senang tapi malah menuduhnya menyontek dan tetap menganggapnya salah. Di sini sang ayah keceplosan mengatakan bahwa jika seseorang bersalah maka ia harus dihukum. Keesokan harinya, saat ayah ingin mengajak anak-anaknya ke toko agar belajar dari usahanya, ibu dan putranya kaget melihat warna rambut ayahnya berubah menjadi pirang. Ternyata itu adalah ulah Matilda untuk menghukum ayahnya. Sebelumnya Matilda secara diam-diam masuk ke kamar ayahnya untuk kemudian menukarkan isi minyak rambutnya menjadi isi semir. Matilda yang mengetahui hal tersebut hanya tersenyum. Saat mereka berangkat, di luar rumah nampak dua orang anggota FBI memantau aktivitas yang dilakukan oleh sang ayah. Di tempat usahanya, sang ayah menceritakan bagaimana ia membuat rongsokan mobil jelek nampak menjadi lebih bagus sehingga bisa dijual dengan harga yang tinggi. Matilda yang melihat hal tersebut mengingatkan ayahnya bahwa ini adalah perbuatan yang ilegal atau pelanggaran. Namun sang ayah tetap bersikeras tidak mendengarkan putrinya tersebut. Daddy, you're a crook. This is illegal. Tak lama kemudian mereka semua pergi ke tempat makan karena ibunya mendapatkan double bingo atau menang besar. Saat di rumah makan, topi sang ayah tidak bisa dilepas karena ternyata sebelumnya sudah diberi lem super oleh Matilda. Lem ini biasa digunakan sang ayah untuk menempelkan barang-barang yang ada di bengkelnya, sehingga hal tersebut menimbulkan kekacauan di rumah makan. Singkat cerita, nampak seorang wanita bertubuh besar datang menemui sang ayah untuk mencari mobil di tempat usahanya. Ia adalah Nona Transbull yang merupakan kepala sekolah di daerahnya. Ia kemudian menceritakan bahwa ia tidak senang dengan anak kecil sehingga memperlakukan anak-anak di sekolahnya dengan kasar. Sang ayah mendengar hal itu berencana menyekolahkan Matilda di tempat tersebut. Matilda yang mendengar akan sekolah terlihat senang. Ia pun pergi ke sekolah dengan bahagia karena bertemu dengan banyak teman-teman. Saat Matilda di sana, tiba-tiba sang kepala sekolah muncul dan membuat semua anak berdiam diri. Matilda berkenalan dengan teman barunya yakni Lavender dan Hortensia. Mereka menceritakan hal-hal yang buruk yang biasa dilakukan oleh kepala sekolah. Mendengar cerita teman barunya tersebut, Matilda merasa heran dan takut. Tiba-tiba sang kepala sekolah melihat salah seorang anak yang rambutnya terkuncir. Nampak ibu kepala sekolah tidak senang, yang pada akhirnya melempar anak tersebut jauh. Dan untung saja anak tersebut mendarat dengan baik di taman bunga. Di kelas, Matilda mendapatkan guru yang sangat baik bernama Ibu Hani. Setelah dikenalkan sebagai murid baru, ia kemudian diminta duduk di sebelah Lavender. Kemudian, Ibu Hani memberikan beberapa pertanyaan kepada murid-muridnya. Mereka semua mampu menjawabnya dengan baik, termasuk Matilda. Namun, tiba-tiba Ibu Hani menanyakan satu pertanyaan sulit.
Matilda ternyata mampu menjawabnya sendirian. Teman-temannya dan Ibu Hani merasa heran dengan jawaban Matilda yang ternyata benar. Melihat Ibu Hani dan teman-temannya keheranan, Matilda menceritakan bahwa ia mulai suka membaca sejak kecil. Sepulang sekolah, Matilda menceritakan kondisi sekolahnya kepada ibunya. Namun ibunya nampak tidak peduli padanya. Ia tetap asik berbicara dengan sahabatnya melalui telepon. Was quiet. What else would she spoke? Malam harinya, Ibu Hani menyempatkan mampir ke rumah Matilda untuk menceritakan hal luar biasa yang ada pada Matilda kepada kedua orang tuanya. Namun nampaknya orang tuanya tidak senang dengan kedatangan ibu guru tersebut dan tidak peduli dengan cerita yang disampaikan oleh Ibu Hani. Lantas kemudian Ibu Hani meninggalkan sebuah buku untuk Matilda. Singkat cerita, semua murid nampaknya dikumpulkan dalam sebuah ruang aula yang besar. Seorang anak yang bernama Bruce dihukum untuk makan roti yang sangat besar karena telah dianggap mencuri roti ibu Trunchbull. Bruce yang nampak kekenyangan nyaris muntah memakan roti tersebut. Di saat itulah tiba-tiba Matilda memberikan semangat kepada Bruce yang kemudian diikuti oleh seluruh anak yang berada di aula. Mereka kemudian menyemangati Bruce. Bruce yang melihat hal tersebut terlihat senang dan akhirnya bersemangat untuk menghabiskan semua roti yang ada. Bruce mampu menghabiskan semuanya. Semua anak kemudian bergembira. Namun Nona Trunchbull terlihat tidak senang. Keesokan harinya, Matilda diajak Ibu Hani untuk mampir ke rumahnya. Ia menceritakan kisah seorang anak yang awalnya hidup bahagia bersama orang tuanya. Namun saat usia 2 tahun ibunya meninggal. Sang ayah lantas menitipkan anaknya tersebut ke saudara tirinya. Saat usia 5 tahun ayahnya akhirnya meninggal dunia. Bibinya ternyata adalah seorang yang jahat. Anak tersebut ternyata adalah Ibu Hani dan bibi jahat tersebut adalah Nona Trunchbull yang merupakan ibu kepala sekolah. Mereka berdua mencoba masuk ke rumah yang ditempati oleh Nona Trunchbull. Nampak Nona Trunchbull sangat takut dengan kucing hitam. Ia memang percaya dengan tahayul. Saat Nyonya Trunchbull keluar dengan mobilnya, mereka akhirnya masuk tanpa mereka sadari bahwa mobil yang ditumpangi ibu kepala sekolah mogok dan akhirnya ia kembali ke rumah tersebut dengan marah-marah. Di dalam rumah, Matilda dan Ibu Hani mencari boneka Lucy Doll yang merupakan boneka masa kecil Ibu Hani. Mereka melihat kamar ayah dan Ibu Hani. Saat akan mengambil boneka, tiba-tiba Nona Trunchbull sudah berteriak-teriak marah dan ia melihat coklatnya terbuka. Melihat hal yang tidak beres, ia memeriksa seisi rumahnya. Matilda dan Ibu Hani merasa ketakutan. Mereka mencoba lari dan bersembunyi. Mereka nyaris saja ketahuan. Untung saja Matilda akhirnya mampu keluar rumah bersama gurunya dengan selamat. Aren't you the most scared you ever been in your whole life? Singkat cerita, Matilda melatih kekuatannya sehingga ia mampu mengeluarkan kemampuannya dengan baik. Matilda terlihat sangat senang walaupun sebelumnya ia bisa mengeluarkan kemampuannya tersebut walaupun hanya sewaktu-waktu saja. Saat ini ia mampu mengendalikan kekuatannya tersebut dengan lebih baik. Suatu malam, Matilda mencoba untuk mengambil boneka di rumah Nona Trunchbull.
Dengan kekuatannya ia mencoba menakuti Nona Trunchbull agar ia sadar. Ia menggerakkan foto Magnus yang kembali dipasang di tempat semula yang membuat Nona Trunchbull merasa ketakutan. Di saat bersamaan ia mengambil boneka Lucy Doll milik gurunya. Ibu kepala sekolah nampak ketakutan dan ia keluar rumah tersebut. Namun saat menaiki mobil ia mendapati sebuah pita yang tertinggal. Keesokan harinya Matilda memberikan boneka Lucy Doll dan satu buah coklat kepada Bu Honey. Saat bersamaan Nona Trunchbull datang dan berniat mengajar di kelas Matilda karena ia akan menghukum seseorang yang telah masuk ke dalam rumahnya semalam. Ibu Honey merasa takut. Di kelas, Matilda menunjukkan kemampuannya kepada Bu Honey dan nampaknya Matilda punya rencana khusus untuk ibu kepala sekolahnya. Nona Trunchbull akhirnya masuk ke dalam kelas Matilda dan menanyai siapa pemilik pita yang ia temukan di rumahnya. Saat marah-marah, tiba-tiba Matilda menggerakkan sebuah kapur tulis dengan kekuatannya dan menuliskan nama panggilan ibu kepala sekolah, yakni Nona Agatha. Ia meyakini bahwa itu berasal dari Magnus, almarhum ayah Ibu Honey. Ibu kepala sekolah ketakutan dan akhirnya terlempar dengan penghapus papan beberapa kali hingga ia kemudian terjatuh. Nona Trunchbull yang terjatuh tiba-tiba bangun, lantas kemudian mengambil salah seorang anak dan melemparnya keluar. Untung saja diselamatkan oleh Matilda yang kemudian ditabrakkan ke Nona Trunchbull yang kemudian membuat Nona Trunchbull terjatuh di atas globe. Atas permintaan Ibu Honey, Matilda memutarkan globe tersebut hingga membuat Nona Trunchbull jatuh kembali. Anak-anak yang kesal dengan ibu kepala sekolahnya melemparinya dengan makanan-makanan sisa. Seisi sekolah akhirnya melempari ibu kepala sekolah tersebut dengan sisa makanan yang membuat ibu kepala sekolah tersebut ketakutan, yang pada akhirnya Nona Trunchbull keluar dari sekolah tersebut dan pergi untuk selamanya. Ibu Honey akhirnya bisa kembali ke rumahnya yang selama ini dipakai oleh Nyonya Trunchbull. Saat Matilda berada di rumah Ibu Honey, keluarga Matilda datang menjemput. Mereka akan pindah ke Guam karena selama ini diikuti oleh FBI. Matilda menolak pindah karena ia ingin tetap berada di sini. Akhirnya Matilda menawarkan untuk diadopsi oleh Ibu Honey dan ternyata sudah menyiapkan semua berkas-berkasnya. Kedua orang tuanya tinggal menandatangani untuk persetujuan. Mereka pun akhirnya setuju karena mereka selama ini tidak bisa memahami Matilda. Setelah itu Matilda bersama Bu Honey akhirnya hidup bahagia dan menyenangkan. Mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan, yaitu keluarga yang saling mencintai yang selama ini belum mereka dapatkan. Dan film pun berakhir. Bagaimana filmnya? Cukup menghibur dan menyenangkan, bukan? Film ini bisa jadi rekomendasi baik untuk ditonton bersama keluarga Anda. Banyak hal yang dapat kita peroleh dari film ini jika kita menontonnya secara utuh. Sekian dulu rangkuman film kali ini. Like jika kalian suka dan dislike jika kalian tidak suka. Sampai jumpa pada rangkuman film berikutnya. Dah.